Halo, selamat pagi semuanya. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Saya ucapkan pagi untuk Bapak, Ibu, guru dan karyawan Sekolah Kristen Kanaan dan Kanaan Global. Selamat pagi untuk Papa dan Mama dimanapun berada. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat pagi untuk anak muda yang diberkati, jenjang SMP, SMA, dan SMK dimanapun berada. Mari kita akan sama-sama memulai renungan pagi hari ini dengan berdoa di dalam hati terlebih dahulu. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan naikkan satu pujian, satu bait dari Kidung Rohani nomor 370. Kidung Rohani nomor 370, Bila Tuhan beserta kita. Sama-sama akan berdoa Bapa kami. Doa dimulai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini kita akan diberkati firman Tuhan di dalam kitab Yosua. Kita lihat kitab Yosua pasal yang ke-14. Ya, Yosua pasal yang ke-14. Kitab Yosua pasal 14, kita baca ayat yang ke-11. Yosua 14 ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini ada satu perkataan dari Kaleb, ya, yang dimana Kaleb adalah satu tokoh selain Yosua, mewakili generasi tua, di mana mereka diizinkan Allah untuk dapat memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Hingga akhirnya Kaleb di masa saat kita baca Yosua pasal 14 bukanlah Kaleb yang masih muda. Ya, Kaleb di sini sudah berumur, tetapi saat mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus berperang. Dan Kaleb memberikan satu semangat, ya. Kaleb menyatakan dengan pernyataan dan itu benar adanya dilakukan. Dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Hingga akhirnya berkata, kekuatanku hari ini akan untuk berperang. Berperang itu apa? Mendapatkan tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Nah, saat kita lihat Kaleb yang sudah berumur, mungkin kita akan berkata, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua kok bisa masih mengangkat pedang untuk berperang? Apa yang menjadi dasar kekuatannya? Nah, tidak sedikit ya orang yang mengalami kegagalan dalam hidup
Bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, mohon maaf. Ya, namun karena mereka tidak memiliki semangat, ya, tidak memiliki semangat dalam menjalani hidup. Maka hari ini melalui kisah Yosua pasal 14, ya, saya merenungkan ada satu judul yang baik boleh kita renungkan. Judulnya adalah tidak kehilangan semangat. Ya, tidak kehilangan semangat. Nah, kenapa semangat daripada Kaleb ini tetap terus berkobar walaupun di masa usia tuanya? Karena dia tahu ada Allah yang menyertai Kaleb. Allah yang menyertai aku waktu perjalanan bangsa Israel berperang demi berperang, ya, peperangan demi peperangan dapat kemenangan. Kemenangan karena siapa? Karena Tuhan Allah. Maka saat kita lihat di dalam kitab Amsal, ya, kitab Amsal pasal 18. Kitab Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Ya, jadi ada satu pemahaman, satu kata kunci untuk tidak kehilangan semangat apa? Ya, dari diri sendiri. Harus ada semangat. Semangat yang bersumber daripada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Nabi Yesaya memberikan sebuah nasihat juga, ya, di dalam Yesaya pasal 40, ya, Yesaya 40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29, kita lihat, ya, yang memberi semangat siapa? Kita lihat ayat 29. Dia memberi kekuatan. Ya, dianya huruf besar. Merujuk kepada siapa? Allah yang hidup, YHWH pada saat perjanjian lama, yang kita kenal nanti di dalam nama Yesus Kristus. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Anak muda yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu guru dan karyawan, Papa Mama, tahun 2021 tahun yang menjadi misteri. Apakah pandemi akan selesai? Kita tidak tahu. Tapi kemarin kita melihat, ya, vaksin pertama oleh presiden kita, dan kemudian berharap vaksin ini akan terus menjangkau seluruh Indonesia, warga negaranya. Tapi apakah menjamin? Ya, belum tentu. Ya, dia hanya bersifat untuk menambah kekebalan tubuh. Ekonomi, ya, hari ini kita masih tetap terus berjuang dan berjuang, ya. Ada yang di PHK, ada yang mungkin harus banting setir merubah mata pencahariannya, ya. Itu satu pergumulan orang tua. Bapak Ibu guru pun juga akan punya satu keresahan, kegalauan, ketakutan, ya, insecure, ya, tidak merasa aman. Apakah pekerjaan hari ini akan aman sampai di akhir semester? Atau mungkin tahun ajaran baru, apakah kita masih ada di dalam dunia pendidikan? Ya kan? Bingung. Lalu ketika bangun pagi hari, apakah ada semangat? Ya. Berharap kita seperti Kaleb, kekuatannya sebelum masa pandemi atau dalam masa pandemi tetap semangat melewati hari demi hari. Karena siapa? Karena Dia yang memberi kekuatan. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak muda yang diberkati, memang PJJ sudah bukan barang baru lagi, ya, sudah mulai terbiasa kita. Tetapi lama kelamaan juga kan bosan, ya. Tapi untuk mencapai masa depan yang cerah, mau tidak mau kita harus apa? Setiap pagi semangat belajar. Tugas lagi. Ya, tugas kan untuk men-trigger kita, ya, memacu bagaimana literasi, numerasi kita, ya kan? Kemudian nanti implementasinya di dalam sesama kita, ya.
Bukan mama papa, bukan bapak ibu guru, tetapi kita yang harus punya semangat. Seperti Kaleb, walaupun sudah tua, pedang di tangan, dia maju ke medan perang. Karena dia tahu ada Tuhan Allah kita. Selamat bertanding, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur, hari ini hari ada berkat jasmani yang kami boleh terima. Ada berkat-berkat penyertaan daripada Tuhan. Hingga akhirnya hari ini kami masih boleh tetap hidup walaupun dengan gaya hidup yang baru. Bagaimana kami harus menjaga jarak, kami harus memakai masker, kami harus menjauhi kerumunan, kami harus mencuci tangan dan lain sebagainya macamnya. Karena pandemi belum selesai. Tetapi kami hari ini hidup itu karena Tuhan, bukan karena hebatnya kami di dalam menjaga diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini juga Bapak Ibu guru ya di dalam dunia pendidikan melalui online tetap terus eksis memberikan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan, biar Bapak Ibu guru dan karyawan tetap bersemangat. Papa dan mama ketika berangkat kerja pun juga akan tetap bersemangat melewati hari demi hari, tantangan demi tantangan, karena ada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi ketakutan dan pergumulan kami Tuhan, kami letakkan di dalam nama Yesus Kristus, maka damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kami, dan kami akan melihat tantangan. Ada Yesus yang akan memberikan kemenangan, Yesus yang akan memberikan jalan keluar. Amin.